Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami boleh datang ke hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, pimpin kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari pada hari ini, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suling 6 Oktober 2023. Tanggung jawab saksi Kristus. Bacaan Alkitab 1 Timotius 1 ayat 1-2 dan ayat 12-17. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus pengharapan kita. 1 Timotius 1 ayat 1. Dalam dunia kerja kita mengenal istilah kartu nama. Kartu nama diciptakan dengan tujuan agar ketika kita bertemu orang, maka orang itu dapat mengenal kita melalui informasi yang ada di dalamnya. Dalam sebuah kartu nama, kita akan menemukan informasi jabatan yang tertera di bawah nama. Jabatan yang diemban oleh seseorang akan membentuk sikap seseorang terhadap orang lain atau lingkungan kerjanya. Dalam sebuah jabatan, melekat sebuah tanggung jawab. Semakin tinggi sebuah jabatan, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Dalam setiap pembukaan suratnya, Paulus selalu memperkenalkan dirinya. Termasuk dalam suratnya kepada Timotius, Paulus memperkenalkan diri sebagai rasul. Paulus meyakini bahwa jabatan kerasulannya berasal dari Kristus Yesus sendiri. Walau banyak orang berpikir bahwa ia bukan termasuk ke-12 rasul yang dipilih Yesus. Ia juga sadar bahwa ia adalah seorang penjahat sebelum menjabat sebagai rasul Kristus. Tapi kasih karunia dari Tuhan membuat dirinya mengalami kehidupan baru, sehingga ia bersyukur kepada Allah yang memakainya dalam pelayanan. Kesadaran Paulus akan statusnya di dalam Kristus dibarengi dengan sebuah tanggung jawab yang harus ia lakukan. Paulus mendedikasikan dirinya dalam pelayanan dan siap sedia menjadi teladan bagi setiap orang yang dilayani. Ayat 16. Kita memang tidak menyandang jabatan sebagai rasul seperti Paulus, tetapi kita harus ingat bahwa kita menyandang status sebagai saksi Kristus ketika kita percaya dan lahir baru. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab melayani Tuhan dan menjadi teladan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Belajarlah seperti Paulus. Jangan menganggap remeh kesempatan melayani yang Tuhan beri kepada kita. Sadarilah bahwa kita sama seperti Paulus. Kita adalah orang berdosa dan tidak layak menerima anugerah. Tetapi Tuhan mau mengampuni dan memampukan kita untuk melayani. Maka, gunakanlah kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani sebagai sebuah kehormatan yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Status kita adalah saksi-saksi Kristus yang dipanggil dan diperlengkapi untuk melayani. Terimalah sebagai sebuah kehormatan dan kerjakanlah dengan tanggung jawab. Pokok doa untuk hari ini, mari berdoa untuk kebutuhan gembala dan perkembangan pelayanan di BPW Ampel. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.